Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Anis Nabila, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Sains Cahaya Al-Quran, Kota Pekalongan. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bunia. Beliau adalah guru bahasa Inggris SMP Sains Cahaya Al-Quran. Assalamualaikum Bunia. Ya, waalaikumsalam, Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bunia lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melaksanakan supervisi kelas. Iya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bunia lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal, Bu. Jadi sebelum nanti Bunia melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, agar Bunia lebih siap dan lebih mantap atau lebih percaya diri. Sehingga pembelajaran yang Bunia lakukan itu dapat menjadi pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya, Bu. Begitu ya, Bu ya? Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan nih, Bu, yang akan saya sampaikan kepada Bunia. Oke, Bu. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Oke, jadi tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran nanti yang pertama adalah melalui metode cooperative learning dalam pembelajaran diferensiasi konten berbasis minat siswa, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur text recount. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan text recount yaitu simple past tense. Nah, yang terakhir, mereka mampu menyusun kalimat nomina dari simple past tense, dari pola kebahasaan simple past tense. Jadi, saya membuat 3 tujuan pembelajaran, Bu. Oke, baik. Berarti nanti Bunia akan melaksanakan 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Bu ya pada pembelajaran yang akan nanti dilakukan. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu, bagaimana sih area pengembangan yang akan Ibu capai ketika observasi nanti? Ada 2 area pengembangan yang akan dicapai. Yang pertama pengetahuan, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan juga unsur kebahasaan dari text recount. Kemudian yang kedua, dari ranah keterampilan ya Bu, itu ada mereka mampu menyusun kalimat nomina dari simple past tense. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang akan dilaksanakan Bunia itu pengembangan kognitif atau pengetahuan, kemudian pengembangan keterampilan ya Bu ya? Iya. Oke, nah saya ingin mendengar nih bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Bunia terapkan di dalam kelas. Misalnya dalam hal strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajarannya, maupun dari model pembelajarannya. Oke, yang pertama dari strategi pembelajaran, saya akan menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning yang berdasarkan pembelajaran diferensiasi konten berdasarkan minat peserta didik. Terus nanti untuk metodenya, saya memakai 2 metode. Karena ada diskusi tiap kelompok, jadi saya menggunakan metode diskusi dan juga number head together. Oke, kemudian ada lagi media pembelajaran Bu, yang pembelajaran medianya tadi kan berdasarkan minat ya. Nah, nanti minatnya itu kontennya itu mereka berdasarkan minatnya mereka. Jadi saya menyediakan text recount sesuai minat mereka, apakah mereka sukanya konten tentang olahraga misal atau konten tentang sastra, seperti itu. Oke, baik. Berarti nanti Bunia akan melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi konten ya Bu ya? Iya. Dengan menerapkan model pembelajaran number head together. Iya. Dengan metode diskusi dan seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti itu apa ya Bu ya kira-kira? Medianya sebelum mereka bergabung ke kelompoknya masing-masing, saya akan mengadakan pembelajaran menggunakan media video, kemudian juga teks. Nah, nanti ketika sudah masuk ke kelompok masing-masing, media yang saya gunakan yaitu sebuah teks berdasarkan minat mereka tadi. Oke, baik. Berarti nanti Bunia akan menggunakan media
PPT, PowerPoint, kemudian Iya. media teks juga ya Bu ya, Iya. sesuai minat anak. Iya. Oke, baik. Video juga. Oh iya, video juga. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih Bu Nia akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kemudian tanggal berapa, dan juga kelas berapa nih Bu? Nanti rencananya akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 September di kelas 8C jam ke 56. Oke, berarti hari Selasa tanggal 26 September 2023, saya akan berkunjung ke kelasnya Bu Nia untuk melihat dan juga mencatat ya Bu Nia ya, Iya. proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Bu Nia melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi ya Bu ya, Iya Bu. yaitu percakapan pasca observasi. Nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, terakhir nih Bu, pertanyaan Iya. terakhir. Kira-kira apa sih yang Bu Nia dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, yang bisa saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya jadi lebih bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pembelajaran nanti, seperti tadi strategi pembelajaran, kemudian media belajar, dan juga metode pembelajaran yang akan saya terapkan saat pembelajaran nanti. Oke, baik. Terima kasih Bu Nia atas waktunya. Ya, sama-sama. Sudah bersedia berbincang-bincang di Ya. percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu ya, hari Ya. Selasa. Oke, demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di pelaksanaan kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nia. Ya, sama-sama Bu. Good afternoon, everyone. Okay, so who is absent today? Siapa yang nggak berangkat hari ini? Aisyah. Sama siapa lagi? Zalfa. Sama Zalfa. Next, ya. Okay. Nah, okay. Before we start our learning today, let's recite basmalah together. Oke, nah minggu kemarin kita sudah nonton video tentang Mr. Bean ya. Nah, waktu nonton video Mr. Bean ada kosakata apa aja yang kalian ingat? Play, ya. Itu apa lagi? Apa? Apa? Run, ya, that's right. Ada lagi? Cool. Ambulance itu bendanya, kata kerjanya, verbnya apa lagi? Jadinya dimasukkan ya, area. Solve ya, solve. Nah, nanti kita akan mengadakan permainan tentang kosakata tadi. Oke, nah sebelumnya tadi pagi kan kita sudah mengisi survei ya tentang minat kalian. Nah, sekarang misinya sudah kelompokkan kalian berdasarkan minat tadi. Ya, tadi minat-minatnya ada olahraga, sains, terus ada apa lagi? Seni, kuliner, sama wisata, pariwisata. Ya. Nah, sekarang nama-nama yang Bunia panggil kalian berkumpul jadi satu kelompok. Nah, kelompok yang pertama kelompok sport, olahraga. Nah, yang olahraga bisnya bagi menjadi dua. Nah, sekarang kelompok yang pertama yang olahraga ada Asrof Kafin, Elisa Dian, Arif, sama Hija. Halo. Nah, so I have LKPD. Di sini ada sebuah LKPD. Jadi ini adalah petunjuk kalian mengerjakan LKPD nanti. Nanti ada 4 pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan ini terdiri dari struktur recount teks yang akan kalian identifikasi. Sudah dapat teks masing-masing? Sudah ya. Nah, sesuai judul yang kalian pilih tadi pagi. Nah, setelah ini kita akan mempelajari struktur teks dari recount teks. Ada 3 ya, orientation, event, sama reorientation. Nah, kita pelajari dulu melalui video ini. Kemudian setelah selesai menonton videonya, kalian isi pertanyaan ini dengan
teks yang sudah kalian dapatkan. Ya. Nah, setelah ini kita akan simak dulu videonya. Nah, sambil dilihat ada jenis-jenisnya, bisa kalian tulis juga. Nah, ini kalian amati dulu nih. Speaker aja. Speaker aja. Oke, nah ini adalah 3 struktur dalam recount test. Tadi yang pertama ini ada orientation. Nah, orientation biasanya ada di paragraf pertama. Jadi nanti di paragraf pertama itu nanti berisi nanti cerita itu tuh ada di mana sih, siapa, oleh siapa, kemudian kejadiannya apa gitu. Nah, terus yang kedua adalah events. Events ini adalah langkah-langkah dari kejadian-kejadiannya. Jadi nanti runutannya itu apa saja gitu. Misalnya ada yang dapat holiday in Karimun Jawa, ada di Pulau Karimun Jawa, ada. Nah, di situ ada nggak langkah-langkahnya? Pertama dia ngapain dulu, ada ya. Nah, itu namanya adalah events. Terus yang ketiga ada reorientation. Kalau reorientation biasanya karena dia penutup, berarti kalau penutup ada di akhir paragraf. Itu ada di paragraf terakhir dari sebuah cerita atau dari sebuah teks. Nah, gampang ya. Contohnya kita lihat di sini tadi. Di sini ada sebuah teks yang berjudul At the Beach. My friend and I went to the beach on Saturday. Ini judulnya At the Beach, title-nya. Nah, terus kita masuk ke orientation. Karena tadi orientation biasanya ada di paragraf pertama, berarti yang mana? Yang my friend and I went to the beach on Saturday. Jadi ada siapa sih yang pergi, terus kemana? Ke pantai. Kapan? Pada hari Sabtu. Gitu. Nah, kadang nggak ada juga harinya apa, kadang nggak ada, tapi jelas dia pergi sama siapa, kemana, apa yang dia lakukan. Nah, itu ada di orientation. Ya, kalau lebih gampangnya itu ada di paragraf yang pertama. Terus yang kedua ada events. Nah, kalau ini urutannya itu biasanya pakai kata after, later, then, kemudian, pertama-tama, selanjutnya gitu. Nah, kalau ini kamu ketika melakukan liburan itu kamu ngapain aja. Nah, itu ada di events. Misalnya tentang liburan. Nah, baru yang terakhir ada reorientation atau penutup. Pasti ada di akhir.
Gampang ya. Oke, nah sekarang coba kalian cari dari teks yang sudah kalian dapatkan, cari mana orientation, mana events, dan juga mana reorientationnya. Kalau yang paragrafnya tidak panjang bisa ditulis kembali, tapi kalau yang paragrafnya panjang bisa ditulis hanya paragraf 2, 3 atau 4 gitu misalnya. Nah, biasanya yang panjang ada di events. Ya, saya tulis paragraf 2, 3. Pakai bahasa Inggris boleh, Indonesia boleh. Ini kan mention the paragraph dan include orientation. Nah, langsung aja yang termasuk orientasi di sini syaratnya. Nah, berarti langsung aja ditulis kalimatnya. Yes. Atau 2 sampai 4. Ya. Apa? Nah, kata atau apa tadi? Seni. Kalau ini tadi apa? Terus ini kelompok ini jenisnya apa? Nah, members, yang members diisi nama-nama kalian, nama kelompoknya siapa aja ditulis di members. Ini kalau apa? Pariwisata. Tahu tuh. Nah, terus ditulis paragraf orientasi itu yang mana? Ini kan pendek. Nah, langsung aja ditulis kalimatnya atau paragrafnya. Kelompok ini nomor 1 guys, nomor 2 Ajis, nomor 3 Laura, nomor 4. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 4 misalnya. Yang nomor 4 kemarin sudah dapat materi simbol pasen ya. Nah, nomor 4 sama seperti kemarin, dilihat sambil dilihat catatannya ya. Catatan tentang nominal sentence sama verbal sentence. Katakan kalimat yang mengandung kata kerja dan yang tidak pakai kata kerja. Nah, diingat kalau recount text itu pasti pakai kata kerja bentuk berapa? Bentuk kedua. Sambil dilihat catatannya ya, bukan catatan kemarin ya. Ya, harusnya paragraf. Kalau paragrafnya panjang ditulis itunya aja. Kalau ini kan pendek. Oh, cuma ini aja nggak apa-apa, soalnya kan kalian panjang. Paling misalnya ini kan ada yang eventnya paragraf keduanya dia 4, 5 atau 4. Yang penting yang nomor 4 kalimatnya ya. Oke, bagi tadi yang dapat nomor 1 siapa? Yang tadi dapat nomor 1. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok sains sudah. Nomor 1 ayo nomor 1 siapa?
Lepas ada visi. Nah, oke, sudah semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lagi siapa? Ya, ayo, Elisa. Oh, Elisa nomor 2 ya. Oke, nah sekarang dari Indah. Nomor yang lain diperhatikan ya. Nomor 1 tadi kita mencari orientation ya. Kalau Pak Indah hasilnya bagaimana? Hasilnya tentang apa disebutkan? Tes tentang kuliner. Oke. Terus paragraf satunya orientationnya paragraf berapa? Paragraf 1. Oke, di situ dia tentang kuliner ya. Oke, paragraf 1. Betul ya, berarti ya. Sekarang Lydia, teksnya tentang apa? Pariwisata. Oke. Orientationnya bagaimana kalimatnya? Oke, tentang holiday di Kalimantan Jawa. Paragraf berapa? Orientationnya tentang Bayu Arka tentang olahraga. Orientationnya ditulis sama olahraga. Oke, betul. Ali tentang apa teksnya? Ali tentang seni. Judulnya tadi tentang apa? Ada nggak judulnya? Agnesmo, my idol, Agnesmo. Oke, tentang idola tadi ya, tentang idola. Paragraf orientationnya paragraf berapa? Ada nggak? Oke. Nah, kalau Alia, tadi orientationnya paragraf berapa? Paragraf 1 ditulis. Oke, bisa dibaca kalimatnya. It's time to begin the ninth lesson. Alia, sini Alia. Nah, sekarang Akila coba bacakan kalimat nominal. Ya. It was. Oke, betul. It was the best trip of my life. Oke, yang menandai kalimat nominalnya apa? Berarti was. Oke, betul. Sekarang Arya, kalimat verbal dibacakan. Sit. Kalimat verbal. Kata verbalnya apa? Kata kerja was. When ya, berarti when. Oke, sekarang kelompoknya Arya. Yang nominal dulu dibaca. We practice. Oke, kita berlatih di sekolah. Jadi betul ya, verbal ya. Oke, boleh ulangi. Terus kalau kedua. Oke, tepuk tangan untuk number 4 yang sudah maju di kelas. Sebelum pembelajaran berakhir, kita akan melakukan assessment pengetahuan sebentar ya. Ada 5 soal yang harus dikerjakan. Oke, nah sebelumnya tadi misalnya mau evaluasi sebentar ya. Nah, yang nomor 4 tadi, kalau yang kalimat nominal itu tidak usah pakai kata kerja. Jadi kalian kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kalimat yang ada was atau were-nya. Itu. Pokoknya kalau kalimat di teks itu yang ada was atau were berarti dia kalimat nominal. Tapi kalau yang tidak ada berarti dia kalimat verbal. Sambil dilihat juga terjemahannya. Oh, ini ada kata kerja berarti dia kalimat verbal. Gitu. Oke, nah sekarang
kerjakan individu ya, masing-masing. Oke, nah di sini ada sebuah tab, silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Ditulis jawabannya aja, A, B, C atau D-nya aja. Nanti kalau nomor 1 udah, baru kita ke nomor selanjutnya. Berapa lama? Hanya 3 soal ya, nggak apa ya. Have you finished? Sudah yang nomor 1? Yang mana? Nomor 1 tentang apa? Tadinya? Nomor 2 jenisnya, nomor 2 jenis teks apa? Kalau nomor 2 kan gampang ya. Nah, nomor 3 tujuannya apa? Kalau yang nomor 2 dan 3 tidak perlu menonton teks.
Tadi 23 sudah belum? Nomor 3 tujuan. Ini juga sudah ya tujuannya. Ayo, meskipun nggak tahu artinya tapi di catatan kan ada. Sudah nomor 4 dan 5. Nah ini nomor 4. What are the temples in Prambanan? Manakah yang termasuk candi-candi yang besar di Prambanan? Udah nomor 4. Ada kok jawabannya. Gampang maksudnya jawabannya. Dilihat dari kalimat apa ya, dibaca pasti di dalam teks ada. Hati. Sudah nomor 4. Nomor 5. When did they go home? Nomor 5 bunyinya pindah ke atas dulu ya. Yang sudah tahu jawabannya ditulis, nggak usah diucapkan. Setelah ini dikumpulkan ya. 5 menit lagi ya. When did they go home? Berarti kapan mereka pulang?
Sudah? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kalian rapikan bangkunya. Kita permainan 5 menit aja. Yuk kembali ke bangkunya masing-masing. Kemudian kita akan melakukan game 5 menit. Setelah ini kita akan melakukan permainan judulnya Pak Polisi. Nah mungkin ada yang sudah pernah ya sama misinya ya di perminahan ya. Nah tapi kita akan main Pak Polisi. Contohnya misalnya Pak Polisi numpang tanya sebentar atas nama. Nah, atas namanya atas nama apa? Kata kerja. Boleh bahasa Indonesia, kata kerja ya. Nah, semuanya urut dari sini ya nanti ya. Sini, sini, sini. Tuh ya. Nggak boleh ada jeda ya. Kalau ada jeda, apa nih berarti? Pulangnya terakhir ya, berarti ya. Nah, jawabnya langsung. Jadi pikirkan kata kerja dari sekarang ya. Siap-siap dari Bayu Arka ya, mulai sekarang, mulai ini ya. Oke, are you ready? Kata kerja, yo. Kalimat verbal tadi seperti apa? Yang menunjukkan aktivitas. Berlari, bernapas, berjalan, makan, ya. Berbicara. Oke, kita pakai bahasa Indonesia dulu ya. Minggu depan kita pakai bahasa Inggris. Nah, dari Bayu Arka ya. Pak Polisi numpang tanya sebentar atas nama kata kerja dimulai dari Bayu. Baik, no. Ayo, happy no kata kerja. Lari. Oke. Pergi. Oke. Minum baik. Apa? That's right. Mancing. Bicara. Mandi. Ayo. Bicara. No, nggak boleh sama. Jalan. Menghilangkan. Melompat. Apa? Merasa. Memasak. Pernah. No. Oh, berenang. Berangkat. Berangkat. Bintang. Olahraga, berolahraga boleh. Ayo Adis, ayo. Berarti nanti ya pulangnya ya. Perapikan nanti pulangnya. Hah? Menulis? Naik. Apa? Melompat. Ngepel. Menyapu sudah belum tadi? Sudah. Ayo yang lain. Ayo. Nah, Coklat. Boleh. Menatap sudah belum menatap? Sudah. Ayo yang lain. Melepaskan, oke boleh. Nah itu tadi adalah kata kerja. Karena Bayu ya, diingat-ingat ya Bayu ya. Oke, nah kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas. Oke, nah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita let's ending our learning today by reciting hamdalah together. Sudah, silakan boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan kelas masing-masing bersama saya Anza Nabila, calon guru angkatan 8 dari SMP Sains Syariah Al-Quran Kota Pekalongan. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan
beliau adalah guru bahasa Inggris di SMS yang saya lakukan, dan beliau telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan juga saya ditemani oleh Bu Snul selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Bunya, pada kesempatan pasca observasi kali ini kita akan mengevaluasi ya Bu ya, jalannya proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bunya pada bulan yang lalu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bunya. Yang pertama terkait perasaan Bunya nih, bagaimana sih perasaan Bunya setelah melaksanakan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Perasaan saya awalnya saya sempat nervous dan juga gugup ya, tapi mungkin karena pertama kali ya, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Berarti Bunya sempat nervous ya Bu ya? Iya. Dan gugup karena menghadapi anak-anak kelas biasa Iya, kelas 12. Bisa dijelaskan kembali nggak Bu, area pengembangan yang sudah Bunya lakukan dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Bunya lakukan pas observasi itu di kelas? Oke, untuk area pengembangannya yaitu ada dua. Yang pertama area pengembangan dalam ranah pengetahuan, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan juga unsur kebahasaan dari recount teks. Dan untuk area pengembangan keterampilannya yaitu siswa mampu menyusun kalimat nominal dan verba dari simple past tense. Di area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan dalam yang konteks. Nah, sejauh mana nih area pengembangan yang Bunya lakukan itu sudah tercapai? Untuk area pengembangannya mungkin sudah berjalan lumayan lancar, akan tetapi menurut saya masih agak kurang di bagian keterampilan. Berarti untuk pengetahuannya sudah tercapai ya Bu ya? Pengembangannya ada yang beberapa yang belum tercapai. Ya. Nah, menurut Bunya nih kekurangan atau kelemahan yang Bunya lakukan saat observasi kemarin itu apa aja kekurangan dan kelemahannya? Baik, untuk kekurangannya atau kendala-kendala yang saya alami saat observasi kemarin, yang pertama dalam hal waktu. Jadi karena kemarin itu di setelah jam kelima ya, setelah jam istirahat sampai ketika istirahat dulu ya Bu ya. Nah, jadi kendala saya adalah pembelajaran di saat itu kurang efektif waktunya, karena setelah sholat zuhur itu banyak beberapa siswa terutama laki-laki telat sehingga menunda proses pembelajaran di kelas. Jadi waktunya mungkin lebih terbatas ya ketimbang dari plan awal rencana pembelajaran di awal. Kemudian karena jam juga sudah siang sehingga berpengaruh pada semangat peserta didik. Dan juga dalam ranah keaktifannya, meskipun saya sudah melakukan metode Number Together, yaitu siswa dikelompokkan dan nanti maju sesuai nomor, bisa berpartisipasi semua, tapi ternyata ketika praktik itu masih ada beberapa siswa yang masih pasif saat diskusi atau belum terlibat aktif. Berarti kekurangannya dari segi waktu ya Bu ya, kemarin kan pembelajarannya itu dilaksanakan di siang hari atau setelah istirahat dua ya Bu ya. Itu anak-anak juga ada yang sedikit lambat gitu ya, kemarin ada yang beberapa anak yang baru masuk karena kan mereka sholat dulu kemudian siap-siap dan sepatu baru masuk ke kelas. Nah, menurut Bunya nih, kenapa sih anak-anak itu ketika jam siang itu seringnya seperti itu? Menurut Bunya itu kenapa? Yang pertama mungkin karena sudah siang dan anak-anak yang mulai mengantuk kayak Bu yang kemudian lapar, mungkin karena mungkin sudah dari pagi ya. Kemudian bisa juga mungkin karena dia dari pagi nggak sarapan atau malamnya mungkin dia begadang sehingga untuk aktivitas di kelas jadi kurang semangat gitu. Berarti menurut Bunya anak-anak seperti itu karena mereka yang pertama mungkin di jam-jam paginya ya belum sarapan, kemudian bosen gitu ya, apalagi setelah istirahat
dalam kondisi atau lapar gitu ya, ada belum makan, jadi mereka fokus ketika mengikuti pembelajaran. Nah, untuk rencana kedepannya nih Bu ya, apa sih akan Bu lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin? Oke, untuk kedepannya mungkin ingin menciptakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan mungkin ya Bu, agar ketika di jam-jam siang seperti kemarin anak-anak tidak ngantuk, tidak terlalu pasif gitu, sehingga mungkin harus lebih berinovasi dalam hal media pembelajaran. Jadi nanti ya akan merancang media pembelajaran yang benar gitu ya. Ya, Bisa dijelaskan mungkin gurunya media pembelajaran yang akan beri rancang biar menarik minat anak itu seperti karena kemarin kendalanya dalam hal siswanya kurang bisa berpartisipasi dengan aktif dan juga mengantuk ya Bu, yang mungkin media pembelajaran yang akan saya buat selanjutnya yang lebih menarik misalnya memberikan audio maupun video yang sangat menarik, entah itu kartun atau entah itu audio visual seperti lagu yang membuat mereka, atau mungkin nanti video terus mereka bisa sambil menari mungkin, supaya nanti lebih ada actionnya gitu, supaya tidak terlalu ngantuk. ada gerakan di dalam kelas Ya, kayak nari, nyanyi-nyanyi, ya, dan juga games. untuk melaksanakan rencananya sendiri, kira-kira ini akan melaksanakan itu kapan? Akan mau belajar seperti itu mulai Mungkin di pembelajaran yang selanjutnya. berarti di tahun ajaran akhir ya. Iya. Karena butuh persiapan ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, untuk mudah-mudahan apa yang dilakukan dunia ini bisa ada cepat ya. Dan proses belajar berikutnya itu bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Kemarin beliau sudah melaksanakan belajar yang baik juga. Dan saya tunggu juga cerita-ceritanya dari beliau bagaimana dalam merancang proses pembelajaran, bagaimana bisa menangkap minat anak untuk belajar fokus, untuk tidak ngantuk di dalam kelas, karena sebagai besar anak kita juga seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian terima kasih juga atas jawaban-jawaban beliau. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bu Husnul untuk memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan sudah melakukan observasi, terus sudah mengalami dalam proses melakukan proses aktivitas observasi. Tapi Bu Anis sudah bagus dalam ini. Memang harusnya seperti itu. Sekarang itu supervisi itu memang harus disampaikan langsung ke gurunya, bagaimana perasaannya, terus gimana sih musik itu sudah berhasil atau belum, kan seperti itu. Nah, barangkali nanti semisalkan gurunya menginfoin kayaknya belum berhasil di A gitu ya, nanti Bu Anis untuk dari sudut pada Bu Anis mungkin ada sedikit berbeda, mengkroskan misalkan antara bagaimana menurut teman-temannya, kemudian menurut observer seperti apa, khususnya percakapan atas observasi ini. Tadi Bu Anis sudah menanyakan bagaimana perasaannya, kemudian makanannya seperti apa, ternyata selesai makan Masya Allah, dinamikanya kuat sekali. Dinamika anak-anak SMP ketika jam siang sudah jam siang ya udah seperti itu, memang kebanyakan seperti itu. Kemudian tadi juga sudah ditanyakan bagaimana seperti apa. Tadi Bu Anis menyebutkan belum sih hasil observasinya. Maksudnya yang kan jadi lihat kemarin di kelas itu seperti apa. Maksudnya tadi disampaikan enggak? Yang terakhir aja itu loh.
kan memang harus disampaikan. Soalnya kemarin ada beberapa CPT yang menyampaikan, jadi tanya kok terus digali informasi tapi lupa tidak menyatakan hasilnya. Ini tadi kan kedepannya mau pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, yang ganti dan sebagainya. Itu kamu dieksekusi. Itu pertanyaannya kayak sudah? Ya, sudah. Ya. Berarti saya nggak tahu. Malah tak tegaskan lagi Januari yang punya Ya. untuk persiapan bulan ini kan mau persiapan PKS itu kayak apa? Oh, ini November sudah. Iya, di semester 2 ya. Berarti bisa di sini. Memang lah dari mungkin dari isu sampai ke PAS masih kurang. 2 semester 2 Mungkin barangkali bisa maksudnya kan kalau misalkan di PAS kayaknya dalam sudah semester 2 itu kan Januari sih. Jadi mungkin kalau Januari ini lama-lama apa eksekusi tidak untuk ketika misalkan Januari ya ini bulan-bulan Oktober biasanya supervisi itu kan bulan Oktober November Desember Januari baru juga kan sudah mungkin dari awal mulai bulan depan mulai awal bulan mungkin bisa langsung dieksekusi jadi nanti pendidik bisa melihat secara langsung perubahannya itu di sebelum PAS itu mungkin ada perubahan ya mungkin kan baru 50% berapa nanti bisa jadi sudah sebulan ketika akhir kedepannya nanti perubahan itu akan ada itu saja sih jadi sudah cukup. Terima kasih untuk Bu Sno dan Bu Nia sudah memberikan kesempatannya waktunya. Demikian percakapan pasca observasi dari mulai kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, kemudian sekarang percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Sno dan Bu Nia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.